Halo semuanya, jumpa lagi di vlog saya yang keempat. Seperti biasa kita akan bahas pasar modal dari sudut pandang pandemologi. And thanks banget lagi-lagi satu pertanyaan yang menarik. Dan itu akan saya jawab pada video yang kali ini. Namun kali ini kita bahasnya masih lanjutan vlog sebelumnya. Karena kemarin kita sempat bahas tentang markup, kita sekarang bahas lawannya yaitu markdown ya. Nah, kalau kemarin review dikit, markup itu kan ketika saham itu mengalami kenaikan, tapi sebenarnya sambil naik itu didistribusi, yang mana kemungkinan besarnya akan menjadi turun lagi harga sahamnya. Jadi kenaikan sementara singkatnya, alias naik untuk take profit atau distribusi yang dilakukan oleh market maker atau yang kita sebut oleh bandar. Nah, lawannya markdown gimana? Untuk menjawab atau mengerti tentang markdown lebih gampang, saya akan kasih satu pertanyaan buat teman-teman. Pernah nggak ngerasain saham yang hari ini mau dibeli karena kemarin gejalanya mau naik, tapi ketika pas marketnya opening, mulai diperdagangkan, tiba-tiba teman-teman lihat, kok kayaknya nggak mirip gejala kemarin, entah bidnya hilang, lotnya tipis-tipis, yang kemarin beli banyak nggak ada, lalu apalagi ya, volumenya tiba-tiba nggak ada, mungkin secara teknikal dari golden cross tiba-tiba dead cross mendadak, atau ya pokoknya banyak alasan lainnya yang mendadak bikin teman-teman mulai ragu sama saham tersebut. Lalu karena terlanjur beli, mulai takut, jual. Mau nggak mau biar langsung laku, jualnya di bawah ya, rugi dikit gak apa-apa, yang penting lepas gitu. Nah, tapi ternyata selang beberapa jam atau paling lama beberapa hari kemudian, harga sahamnya naik lagi. Dan ciri-ciri yang sebelumnya dilihat menjanjikan tuh muncul lagi, padahal sempat hilang sebelumnya. Kira-kira pernah? Kalau pernah, itulah markdown ya. Jadi kondisinya seperti itu, dan teman-teman ketika merasa ragu atau takut, maka teman-teman jadi bagian dari proses markdown itu sendiri. Jadi secara sederhananya markdown itu proses di mana harga saham menurun untuk diakumulasi kembali. Jadi akumulasi distribusi berlawanan. Kalau sebelumnya markup itu naik dengan distribusi, ketika di markdown diakumulasi lagi. Sama kayak teman-teman habis take profit, terus lihat saham ini masih mau naik. Tunggulah di level harga sekian, buyback. Ya, inilah markdown. Turun untuk diakumulasi kembali. Dan pada saat di markdown itu, market maker harus benar-benar meyakinkan investor retail bahwa ini saham udah nggak bakal naik lagi. Dan ya, mereka harus benar-benar yakin, percaya, sampai mereka, maksud saya investor retail itu, mereka sudah turut serta dalam menurunkan harga saham itu, barulah si market maker kembali. Dan harga saham akan naik lagi. Dalam prakteknya sebenarnya gampang banget. Ya. Ibaratnya kalau tadi saya bilang, kayak kita habis take profit, tunggu lagi di support biasanya kalau secara teknikal gitu kan. Kita tunggu di support, buy lagi, naik lagi, jual lagi atau gimana gitu kan. Intinya kita trading bersama trennya. Tapi ciri-cirinya sendiri bagaimana gitu kan yang lebih penting sebenarnya. Saya yakin gak ada gunanya tadi yang saya sebutin kalau begitu dipraktekin gak bisa. Apalagi video ini karena saya belum terlalu bisa edit video, dan semua video saya habis saya upload lah, habis saya rekam langsung saya upload. Jadi saya sama sekali nggak pernah edit, nggak ada contoh gambar. Tapi next time diusahakan ada perbaikan kalau misalnya saya memang memungkinkan untuk menseriuskan bikin vlog ya. Karena saya kan juga kadang kendala waktu. Oke, saya akan kasih konsepnya dulu secara sederhananya. Ciri-ciri saham yang di markdown tadi sebenarnya waktu saya kasih pertanyaan itu sudah tersebutkan semua. Jadi misalnya kemarin kita ada broker yang net buy-nya gede, dimana itu kita asumsikan, oh itu bandarnya tuh masuk. Berarti kalau besok dia masuk lagi, gue beli, gue akan cuan dari kedatangan dia. Logis, tapi tiba-tiba nggak ada. Nah itu ciri-cirinya mau di markdown. Jadi biasanya terjadi ketika si bandar atau market maker itu udah beli sahamnya, lalu besoknya dia lihat, kok ada yang langsung buru-buru naikin. Ibaratnya proses akumulasinya dia belum selesai, udah keburu ada retail yang enaknya nyebutnya apa ya? Saya biasa kalau dalam kelas saya nyebutnya retail kurang ajar gitu. Jadi maksudnya belum selesai diakumulasi udah dinaikin duluan, mendahului si bandar itu sendiri. Sehingga akhirnya si bandar itu akan berhenti, menyudahi dulu akumulasinya. Ibaratnya film di pause dulu, sampai si retail berkata, oh ternyata gue salah sangka. Nggak ada projectnya di saham ini sama sekali, dan nggak akan naik lagi. Jual di bawah.
sambil jual di bawah, ya udah dong, berarti kan dapat lagi harga rendah yang mungkin diinginkan oleh si market maker. Ketika dianggap cukup, dia akan buy lagi. Itulah markdown. Kalau misalnya di HSG, di indeks gitu ya, kita tinggal lihat, kalau di indeks sebenarnya agak lebih sulit karena kita lebih cenderung lihatnya di foreign-nya ya, untuk tahu foreign-nya mau net buy atau net sell pada sektor apa, di saham apa, dan secara keseluruhan itu untuk menjelaskan markup atau markdown. Jadi kalau untuk indexing, kita biasanya pakainya di acuannya di foreign. Kita tinggal lihat, oh kalau turun foreign net buy bagus, kalau naik foreign net sell, hati-hati gitu kan. Itu juga yang lagi terjadi ya, ini bulan April 2020, masih sentimen corona dan sudah mulai banyak PHK. Ya itu kita lihat pasar modal masih sekali naik, tapi apakah itu berarti sudah selesai penurunannya? Belum, kalau menurut saya. Karena saya melihatnya, kok sahamnya naik secara keseluruhan, tapi investor asing pun nggak minat, ini markup namanya. Gitu, jadi itu salah satu contohnya. Tinggal aja nanti turunnya lebih dalam atau sama aja. Kalau sama aja lalu di net buy lagi, ya udah siap-siap itu mungkin udah mau bottom ya. Tapi kalau ternyata turunnya lebih rendah, berarti masih belum. Gitu ya, itu kayak vlog yang pertama yang saya jelasin tentang market yang bottoming atau belum, dan itu yang kita sama-sama selalu tunggu dalam setiap downtrend ya. Jadi abis downtrend, bottoming, naik lagi. Oke, lanjut tentang ciri-ciri saham yang di markdown. Setelah yang kita anggap bandar itu hilang, kita jual, dia akan tiba-tiba muncul. Dan jangan bilang bandar itu tidak ada hitung-hitungannya juga. Karena kita main teori dasar dulu ya. Bandar itu kan orang yang punya uangnya besar. Atau sejumlah orang yang mengumpulkan uang dijalankan oleh dealer. Hebatnya kayak hubungan kita sama broker. Nah kan berarti yang input order itu adalah dealernya. Mereka punya hitungan. Apakah pada level tertentu dia udah harus buy lagi, level tertentu untuk dicuekin, level tertentu untuk di sell, itu mereka punya hitungan sendiri. Jadi mereka akan ngukur pada level harga tertentu apakah sudah layak buy kembali atau enggak. Nah itu biasanya kalau teman-teman akan cari saham seperti itu yang sedang di markdown lagi turun, biasanya tuh akan di buy lagi dengan broker yang sama yang sebelumnya teman-teman udah cek, oh ini beli banyak dan dia belum jual gitu kan. Ternyata turun, dibeli lagi. Oke, good job. Udah ketemu saham yang di markdown. Terus gimana, beli nggak? Ya terserah. Kalau memang lagi di markdown mau beli, ikutin aja harga yang sama yang dibeli oleh market maker. Tapi kalau misalnya nggak mau, kan kita punya tujuan beda-beda ya. Mungkin ada yang bilang, oh gue mau ikutin aja di akumulasi berapa, mau berapa lama gue ikut. Atau ada juga yang bilang, gue maunya yang cepet. Ya udah tunggu aja, cari resistennya, breakout, baru buy. Biar lebih cepat keuntungannya. Tapi kalau misalnya nggak, siap ngadu lama, ya udah ketemu ada yang akumulasi, lagi markdown, ikutin terus. Ya, jadi dengan begini kita kayak main value investing ya. Kita tahu nih saham, harga di pasar murah, tapi valuasinya harusnya lebih tinggi. Ya udah kita beli, tungguin aja sampai naik sendiri. Nah, itu kurang lebih sama, cuma kita menggunakan akumulasi dan distribusi. Jadi pilihan sahamnya lebih banyak dan nggak mengacu pada fundamental jelek pun sangat boleh untuk diikutin. Nah, ciri-ciri berikutnya, biasanya kalau saham-saham yang di markdown tuh udah pasti banyak bear trap ya. Bukan perangkap beruang beneran, tapi jebakan seolah-olah saham tersebut akan bearish. Jadi, kalau grafik naik, turun. Tapi teman-teman akan lihat polanya, harga saham yang saat lagi turun itu, harga terendahnya masih lebih tinggi dari harga terendah sebelumnya. Misalnya harga terendah sebelum naik, itu let's say di 100, lalu naik sampai 120 misalnya, turun tapi cuma sampai 107. Oke, ketemu, itulah bear trap dan sedang di markdown. Boleh beli lagi. Kembali saya bilang, sesuai pada tujuan. Kalau misalnya mau cepat, tunggu aja di breakout dari 120 yang merupakan harga tertingginya. Kalau mau ditunggu, ya sampai 107 ada pembelian dari broker yang sama, misalnya diakumulasi lagi, it's okay, bye, ikutin aja. Gitu. Apalagi kalau sampai akumulasinya sudah lebih tinggi daripada harga terendah sebelumnya, berarti sebenarnya kalau udah kelihatan ini sudah mau dijalanin, cuman trennya akan kelihatan melandai kalau di chart. Jadi kembali pada kesabaran teman-teman, mau yang cepat atau enggak. Apakah markdown itu bagus? Saya bilang sangat bagus, karena untuk mengikuti aturan main, juga supaya tidak ada pergerakan yang signifikan, sehingga tidak ada
unusual market activity, atau yang kita tahu surat-surat yang di atasnya UMA itu, perlu adanya pergerakan harga saham yang diatur supaya rapi. Ya. Nah, markup dan markdown adalah bagiannya di dalamnya. Jadi dengan dibikin pergerakan harga sahamnya tuh rapi, chartnya juga cantik, orang akan bilang nih pergerakannya wajar. Padahal kita tahu teknikal itu kan cuma sisa kerjaannya si Bandar. Dia yang mengkonfirmasi pola itu bearish or bullish dengan breakout maupun breakdown. Nah, kira-kira sampai di situ gambarannya. Mudah-mudahan konsepnya dapat. Saya memang belum tahu cara edit video sama sekali. Juga ini video dibikin masih dalam masa iseng, ada waktu. Ya. Sekarang saya akan ceritain, saya dapat satu pertanyaan yang bagus dari seorang pembaca buku ya. Dia beli buku tentang bandarmologi dan dia bertanya, mana yang lebih penting, keberadaan bandar atau keberadaan retail? Jadi dia di sini lebih perjelas lebih dalam mana yang sebenarnya lebih dibutuhkan. Maksudnya setelah saya beli saham, saya harus lihatnya itu retailnya atau bandarnya. Ini sebenarnya retail dan bandar itu saling berhubungan ya teman-teman ya. Bandar butuh retail untuk jual barang, lalu retail butuh bandar untuk beli barang. Dan barang di sini maksudnya saham ya. Jadi retail itu membutuhkan bandar untuk meyakinkan mereka, oh ini saham mau naik. Tapi bandar itu juga butuh retail karena setelah akumulasi dalam jumlah besar mau jual ke siapa? Gitu kan. Jadi mereka butuh investor retail untuk suka, yakin, percaya dan beli saham itu di harga yang lebih tinggi supaya misalnya dijual. Ketika mereka anggap, oh udah cukup deh mau profit, gak mau jalan-jalan misalnya gitu kan, apapun alasannya, dan dijual sahamnya. Jadi kalau bilang butuh mana, saya bilang usahakan keduanya ada. Ciri-cirinya adalah gini, ada akumulasinya dan ada frekuensinya. Akumulasi sudah pasti dilakukan oleh bandarnya, sedangkan frekuensinya dilakukan oleh retailnya. Saya akan pernah sebutkan, kalau dalam bandarmologi itu kita harus tahu bagaimana cara memainkan persepsi dan emosi daripada investor retail. Jadi ketika persepsinya sudah dibentuk, emosinya sudah dimainkan, frekuensinya pasti tinggi. Mau itu karena panik ataupun karena optimis. Kalau optimis, frekuensi tinggi, harga saham naik. Kalau panik, frekuensi tinggi, harga saham turun. Nah, itu baru ketahuan dari sana. Dan kita butuh keduanya. Kalau sudah ada akumulasi, ada frekuensi, dan karena kita ingin cara coba bisa naik ya, kita nggak bisa short sell di Indonesia, dapat kedua itu, silakan diikutin. Itu biasanya sangat mendukung dan hasilnya akan lebih baik lagi dibanding orang yang trading menggunakan murni bentuk pola teknikal aja. Begitu. Oke, untuk markdown sampai di sini saya kira cukup. Memang penjelasan markdown tuh singkat. Kalau sebenarnya saya mau langsung pada intinya ya cuman diturunin untuk diakumulasi kembali di harga yang lebih rendah dan nanti akan kembali berakhir dengan markup lagi. Gitu ya. Silakan dipraktekkan, semoga menambah wawasan. Kalau teman-teman suka dan nggak mau ketinggalan update video edukasi barunya, silakan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you!